Wow, ngeri. Roy Suryo sudah berani serang AHY dan Partai Demokrat. Tidak bisa dipungkiri, salah satu yang turut membesarkan nama Roy Suryo adalah Partai Demokrat. Sebelum masuk ke partai itu, ia hanya dikenal sebagai pengamat bokep biasa. Jadi setiap ada film porno yang viral, si Roy inilah yang akan memeriksa video tersebut. Apakah asli atau editan? Namun kepakaran Roy sebagai pakar telematika kala itu banyak yang meragukan. Di antaranya Ruby Alamsyah, analisis forensik digital itu mengatakan, Roy tidak punya standar operasional sebagai seorang ahli telematika. Dan merujuk ke standar internasional, hasil analisis Roy tidak valid dan tak berkualitas sebagai barang bukti. Termasuk Rizik pernah meragukan kepakaran si Roy ini. Kala itu pentolan FPI tersebut mengatakan Roy merupakan plagiator pada kasus penemuan lagu Indonesia Raya 3 stanza, sehingga kapasitasnya sebagai pakar telematika sangat-sangat diragukan. Entah bagaimana ceritanya ia malah diangkat menjadi Menpora oleh SBY, menggantikan Andi Malarangeng yang tersandung kasus korupsi proyek Wisma Atlet Hambalang. Pakar olahraga bukan, mantan atlet bukan, pemuda juga bukan lagi. Kerjaannya lebih banyak ngurusi bokep ketimbang nonton Spot TV. Tapi malah diangkat jadi Menpora. Nggak nyambung banget. Ini ibarat novel Bang Mukmin diangkat menjadi Menko Perekonomian. Asli nggak nyambung. Terakhir, apa yang terjadi? Prestasi olahraga Indonesia nggak ada kemajuan, malah aset milik Kemenpora digondol oleh Roy. Mulai dari sepatu bot, gunting, blender, senter, jas hujan, hingga power bank, ia bawa kabur ke rumah pribadinya. Tidak pelak, karena ulahnya yang memalukan itu, ia dijuluki panci oleh netizen. Tepatnya tukang colong panci. Nah, pada 2020 lalu, Om Roy ini secara resmi mengundurkan diri dari Partai Demokrat. Ia pun beralasan kenapa hengkang dari partai berlambang bintang Mercy tersebut lantaran ada banyak tawaran mengajar dari berbagai kampus. Asik. Pertanyaannya, apakah itu alasan sebenarnya Roy mundur dari Demokrat? Menurut hemat penulis, lebih dari itu, yakni masa depannya di Partai Demokrat sudah nggak ada lagi. Pertama, Roy meninggalkan partai besutan SBY tersebut tepat setelah ia gagal terpilih jadi anggota DPR RI pada pemilu 2019 silam. Jadi kalau seandainya dia terpilih jadi anggota dewan, mustahil Roy mau mundur meskipun seluruh kampus di Indonesia menawarinya untuk mengajar. Kedua, citra Roy sudah jelek akibat ulahnya menggondol aset milik Kemenpora. Jadi mau apa-apa susah. Termasuk mau nyalon bupati di daerah asalnya Kabupaten Sleman, Yogyakarta yang levelnya di bawah DPR RI. Roy belum tentu akan terpilih. Pasalnya warga Sleman akan mikir kalau orang ini terpilih jadi bupati. Besar kemungkinan aset yang ada di rumah dinas Bupati Sleman juga turut dia gondol. Kan bahaya. Termasuk peluangnya untuk jadi menteri lagi sudah tertutup akibat dari namanya yang sudah tercemar tersebut. Penulis yakin kalau seandainya AHY terpilih jadi presiden dan dia masih jadi kader Partai Demokrat, Roy Suryo tetap nggak akan diangkat jadi menteri lagi. Karena kalau Roy jadi menteri, otomatis citra partai dan kabinet agak buruk. Dan kalau seandainya ia ngotot tetap di Demokrat, karirnya juga hanya mentok sebagai anggota biasa, tidak akan mungkin Roy terpilih jadi ketua Partai Demokrat. Sedangkan kalau dia sudah tidak lagi jadi kader Partai Demokrat, Roy bisa melanjutkan pekerjaannya yang lama, yakni sebagai pengamat perbokepan nasional. Untuk itu ia mengkritik keras AHY beserta jajarannya yang diam saja ketika ada kebijakan pemerintah yang menurut versi Roy tidak pro rakyat. Jadi yang ditunggu masyarakat itu dari Partai Demokrat, berani bersuara lantang, bukan asal berbeda, tapi menyuarakan kebenaran, ujar Roy dengan nada sedikit meyakinkan. Dengan lantang, pemilik nama asli Kanjeng Raden Mas Tumenggung Roy Suryo Noto Diprojo itu mengatakan Partai Demokrat saat ini cenderung bersikap main aman. Seperti tidak keras menolak Undang-Undang IKN, bahkan tanpa ragu
Pak Roy juga meminta Partai Demokrat mencontoh PDIP yang saat menjadi oposisi dulu konsisten dengan sikapnya. Om Roy sekarang semakin berani ya, tidak sabar menunggu serangan balik dari Andi Arief, dan mudah-mudahan saja ia nggak sampai kena tampar Benny Kaharman. Artikel ini ditulis oleh Ferry Padli di stewart.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.